Halo guys, welcome back to my channel. Halo guys, geng sahabat YouTube. Kali ini aku mau share tentang tips-tips untuk lulus SKD CPNS. Jadi disimak ya, ini ada trik-triknya untuk supaya lulus SKD. Silahkan disimak. Baiklah, aku bakalan mulai. Ini adalah trik untuk mendapatkan nilai tinggi di SKD CPNS untuk 2021. Dikarenakan 2019 udah selesai, jadi aku bakalan ngasih tips triknya, oke? Jadi untuk pertama-tama, kalian harus mempelajari soal-soal CPNS yang tahun lalu atau yang tahun 2019, bisa juga di tahun 2018. Sebisa mungkin, buatlah progres atau kemajuan dari setiap jenis soal yang berhasil kamu kerjakan. Setelah terbiasa mengerjakan soal-soal CPNS tahun lalu, kamu pun akan mengetahui pola pengerjaan soal tersebut. So, nantinya saat seleksi SKD tiba, kamu dapat lebih siap dan sudah paham cara pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, kecepatan mengerjakan soal juga akan meningkat karena kan sudah terlatih. Tips yang kedua yaitu teliti ketika membaca soal. Nah, biasanya kan kita mau cepet-cepet gitu ya, mau cari soal-soal yang menurut kalian mudah gitu ya. Waktu yang terbatas dan rasa gugup ketika seleksi menjadikan pelamar terburu-buru membaca instruksi. Jadi teman-teman, kalian harus bakalan teliti dalam membaca soal, jangan buru-buru. Nah, kalau misalkan itu nanti kita hitung waktunya, oke? Selain itu, seringkali peserta juga melewatkan kata kunci penting pada soal. Tips agar teliti membaca soal tes CPNS 2021 adalah bersikap tenang. Jadi intinya kalian harus tenang dulu. Kalian bisa baca sholawat dalam hati. Terus kalian mulai untuk menjawab soal-soalnya. Jangan panik duluan deh, oke? Tips yang ketiga adalah memiliki manajemen waktu yang baik. Soal tes CPNS yang cukup banyak wajib dikerjakan peserta dalam waktu tertentu. Ada 90 menit dan soalnya ada 100 soal. Jika pelamar tidak memiliki manajemen waktu yang baik, akan ada soal-soal yang terlewatkan dan tidak dikerjakan. Jadi ini kebiasaan ya, mau cepet-cepet terus nggak di-manage waktunya yang baik, terus kalian cabut-cabut gitu mengerjakannya, dan kalian malah mengabaikan hal-hal yang penting. Jadi kalian harus manage ya. Hal ini bisa berpengaruh pada skor total SKD kalian, bahkan berpengaruh pada kelulusan passing grade. Manajemen waktu untuk mengerjakan soal SKD sebenarnya bisa dilatih dengan kalian tryout, terus kalian jawab-jawab soal-soal di website. Terus kan ada kan di Play Store banyak itu untuk pencarian untuk soal-soal SKD, TWK, TIU, bahkan di TKP-nya. Oke? Nah, selanjutnya yaitu mengerjakan soal yang mudah dahulu. Jangan sampai kamu tidak mengerjakan banyak soal yang mudah pada tes SKD karena terlalu lama terpaku pada soal yang sulit. Contohnya, kamu mengerjakan soal hitung-hitungan yang menurut kamu mudah, ternyata pas saat kamu jawab malah itu yang bikin lama penjawabannya. So, kalian harus cari soal-soal yang mudah dulu. Jika kamu sudah menyelesaikan soal-soal mudah dan soal dengan tingkat kesulitan sedang, kamu dapat kembali lagi ke soal sulit yang belum kamu kerjakan. Oke, nah ini adalah trik yang terakhir, yaitu menjawab soal dengan cepat dan tepat. Cobalah mengatur timer atau stopwatch ketika mengerjakan soal, kemudian dilakukan analisis penggunaan waktu pengerjaannya. Jika masih membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan tipe soal tersebut, artinya kamu perlu banyak berlatih tipe tersebut agar bisa lebih cepat menjawabnya ketika
tes SKD nanti. So, buat kalian mau cari tahu info-info seputar CPNS, kalian bisa buka di website Ayo CPNS. Kalian bisa berlatih manajemen waktu juga loh. Tentunya dengan soal-soal dari FR tahun lalu. Aku aja lulus SKD dan SKB lewat Ayo CPNS itu aku berlatih. So, jangan ragukan Ayo CPNS. Berhubung ini aku nggak disponsori, tapi aku mau nge-share, nge-review bahwa Ayo CPNS ngebantu banget sih sama channel-channel YouTube yang ada di YouTube juga. Thank you. Jangan lupa di-subscribe ya, karena kalian bantuin subscribe aku, membantu semua orang bakalan jadi banyak bermanfaat. Oke, see you.